Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnon Wangman, kelas D. Saya berasal dari Chachoengsao, Thailand. Dan saat ini saya sudah melanjutkan pendidikan saya di Universitas Muhammadiyah dengan program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi sejarah Islam. Secara Islam yang terintegrasi dengan negara nasional Indonesia sebagai pemulung agama terbesar meski berbeda-beda golongan, tetapi pada umumnya mereka memiliki aspirasi bahwa negara harus menempatkan agama dan pendidikan agama sebagai unsur fundamental bangsa dan syarikat. Bunding pada awalnya negara hanya memenuhi aspirasi tersebut secara terbatas, namun karena kedudukan umat Islam skala politik semakin penting, maka negara menjadikan agama dan pendidikan agama sebagai unsur penting dalam pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, negara dari waktu ke waktu bekerja keras memastikan bahwa pendidikan agama berperan mendukung agenda negara. Pendidikan agama memperkokoh kualitas dan daya saing bangsa, integrasi nasional, dan terlibat menghilangkan kesenjangan sosial. Selanjutnya, kehadiran suatu kebijakan pendidikan agama tidak terlepas dari kondisi sosial politik di mana kebijakan tersebut disusun. Kondisi tersebut berhubungan dengan realitas kehidupan politik negara, terutama dalam politik kebijakan pendidikan. Karena itu dapat dikatakan kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil keputusan politik yang sangat menentukan. Kebijakan pemerintah tertentu sehingga perjalanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak berdiri hingga saat ini tetap berlangsung dalam sejalannya pengintegrasian agama pada pendidikan sampai simbol keagamaan di lembaga-lembaga pendidikan sudah dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia sejak lama. Secara kreatif, masyarakat Muslim Indonesia melakukan transmisi dan internalisasi nilai dan norma agama Islam dalam beragam bentuk, dari mulai yang paling sederhana seperti pencacian Al-Quran dan praktik ibadah sampai bentuk transmisi yang paling tinggi seperti pesantren dan madrasah. Selanjutnya, oleh karena itu bentuk transmisi kultural di karangan Muslim Indonesia yang dikenal mewujud dalam beragam bentuk seperti pesantren, madrasah, majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran, TPQ, dan pendidikan agama Islam. Bentuk transmisi dalam wujud
Pendidikan agama Islam yang merupakan fokus tulisan ini memiliki sejarah panjang dalam konteks sejarah umat Islam Indonesia. Dalam konteks sejarah umat Islam Indonesia, pertanyaannya adalah sejauh mana pemahaman umat Islam terhadap kesejarahan pendidikan agama Islam ini, meski sejarah itu terkait dengan siapa yang merekonstruksi masa Islam itu. Namun diperlukan pengetahuan umat Islam terhadap masa Islam, pendidikan agama Islam itu sendiri yang bersumber dari berlakunya. Selain itu, pengetahuan secara pendidikan agama Islam dapat dijadikan dasar melengkang pendidikan agama Islam untuk masa kini dan masa depan yang konteksnya berbeda dengan prioritas pendidikan agama Islam di masa Islam. Dalam konteks itulah negara perlu menulis buku pendidikan agama Islam dulu, kini, dan masa depan. Selanjutnya yang ada selama ini tulisan tentang pendidikan agama Islam tercecer dan perisian sesuai dengan perspektif para penulis, sementara tulisan dan uraian pendidikan agama Islam PAI yang integratif dan sistematis belum banyak disusun dari perspektif pemerintah. Padahal ada satu di direktorat di Kementerian Agama diberi nama Direktorat Pendidikan Agama Islam. Hal ini merupakan sebuah fakta bahwa terdapat kiprah dan peran pemerintah terhadap dengan pembaca ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi terhadap memori kolektif bangsa Indonesia terkait pendidikan agama Islam dari sudut pemerintah. Selanjutnya, kata-kata dulu, kini, dan masa depan yang terdapat dalam judul memiliki arti sendiri. Kata dulu yang dimaksud dalam buku ini adalah masa lalu. Masa lalu di sini dibatasi oleh sebuah peristiwa yang memberikan impact atau dampak besar dalam perjalanan sejarah. Karena itu kata dulu dalam buku ini dibatasi dari potret pendidikan agama Islam dari masa awal sejarah pendidikan Islam di negara ini yang oleh banyak penulis sering dikaitkan kepada WAS Koronis SMI, masa pembaharuan Islam Indonesia sekitar abad ke-20 yang berpengaruh pada pembaharuan pendidikan Islam menjelang proklamasi Indonesia Merdeka, masa awal kemerdekaan. Selanjutnya kata gini yang dimaksud dalam buku ini adalah masa sejak reformasi 1900
ke-98 dan dibatasi sampai tahun 2015 reformasi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia termasuk terhadap pendidikan Islam. Baca pendidikan agama 5 tahun sejak reformasi 1998. Pergurit telah melahirkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Kata masa depan yang dimaksud Islam buku ini adalah proyeksi pendidikan agama Islam ke depan. Dalam kata lain, kata masa depan di sini diartikan sebagai masa depan pendidikan agama Islam dan modern. Pendidikan agama Islam masa depan meski sifatnya proyeksi, tetapi dengan bercermin dari masa lalu dan masa kini. Pendidikan agama Islam dapat diprediksi nasib, arah, dan perkembangannya. Selanjutnya, dengan menggali kebijakan negara tentang PAI di Indonesia ini akan memberikan keuntungan dan kegunaan minimal dapat digunakan memilih ulang desain PAI di Indonesia, melumuskan ulang mempertahankan yang dirasa perlu di tengah tantangan kekerasan berbasis agama dan terorisme telah memapar sebagian masyarakat Indonesia. Terima kasih.